Kenapa produk kamu itu udah murah? Ya, pokoknya termurah se-Shopee, fotonya udah cakep, ya udah didesain cakep-cakep pakai Canva, udah ngelihat referensi kanan kiri, pokoknya udah mantep betul deh ya. Tapi produkmu itu nggak pernah muncul di halaman pertamanya Shopee ya. Kalau di aplikasi kan pokoknya di search judulnya yang nongol di halaman pertama itu namanya halaman pertama ya. Jawabannya sebenarnya cuma satu. Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Judul produk kamu itu salah secara algoritma. Nah, di video ini saya bakal bongkar caranya algoritma Shopee tahun 2026 ini baca judul, apa sih kesalahan-kesalahan utama seller yang wajib dihindarin, dan contoh judul real yang bisa tembus ranking 1. Jadi pastikan tonton sampai habis, jangan setengah-setengah, supaya ilmunya juga lengkap ya. Nah, banyak seller yang masih pakai cara lama nih. Coba nih ngaku dosa nih. Pertama nih, copy paste judul kompetitor. Sama persis plek-plek di copy paste ya. Itu kalau Shopee lihat udah pasti dapat performa yang jelek karena dilihat kamu itu bukan yang original ya. Yang namanya bukan original pasti nggak dikasih traffic dong ya, dipikir ini produk duplikat atau imitasi nih ya judulnya ya. Jadi judulmu jangan copy paste plek-plek ya. Yang kedua, spam keyword. Jadi itu keyword-keyword yang memang sudah terindikasi spam. Ya, seperti apa? Nanti kita akan bahas ya, tapi kurang lebih contohnya seperti terlaris, termurah, viral, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa judul yang dianggapnya spam. Ya, spam itu juga mungkin berarti kata yang sama, misalnya kamu jualan baju nih, diulang berkali-kali ya. Baju muslim, baju viral, baju kekinian, baju tren 2026. Nah, bajunya kan diulang 4 kali, itu spam. Ya. Dan kesalahan berikutnya adalah nulis judulnya panjang. Memang Shopee bisa 200 karakter, tapi kata-kata yang kamu masukin itu kualitasnya rendah. Dan itu membuat produkmu itu nggak baca sama algoritma. Padahal sekarang, kalau mau dilihat, Shopee itu udah makin pinter. Jadi algoritma itu bukan cuma baca kata, tapi dia baca dari beberapa metrik, salah satunya CTR atau kesamaan produk kita dengan produk yang dicari dari pembeli. Ya, niat pembeli. Nah, update pentingnya, kalau kita bukan ngadu keyword yang panjang, jadi kita harusnya seperti apa dong? Ya, nah di 2026 ini kita harus fokus ke kata-kata yang relevan dan juga performa daripada keyword tersebut. Jadi ada 3 hal utama yang dibaca ya. Pertama, keyword atau kata-katanya itu harus relevan terutama di awal. Jadi judul produk itu kan misalnya panjang ya. Nah, yang paling penting itu di 30-40 karakter pertama. Gampangnya gini, kita ini kalau misalnya belanja 95% lebih ya, mungkin 99% di Indonesia ini, itu kan sekarang lewat aplikasi. Nah, judul yang muncul di aplikasi itu bukanlah judul yang full. Seringkali cuma muat 30-40 karakter. 30-40 karakter itu, kita mau bilang itu adalah golden window-nya untuk judul. Jadi yang paling utama, yang paling penting itu harus muat di sana. Oke, itu satu ya. Nomor 2, reaksi pembeli. Kalau judul kamu ketika dimunculkan diklik, dan semakin banyak yang diklik, 100 kali yang klik 20, 100 kali yang klik 30, judulmu dan produkmu akan semakin dikasih push sama algoritma. Dikasih muncul terus. Karena dianggap judul ini relevan. Ya. Apalagi kalau udah klik, orang beli. Ya. Karena namanya platform, mereka kan cuannya dari mana? Dari komisi platform. Jadi semakin orang klik beli, mereka cuannya makin banyak dong. Kalau cuannya makin banyak, berarti
produkmu akan ditampilkan terus sehingga membuat produkmu tampil di halaman pertama. Ya, jadi seperti itu ya. Muncul, diklik, dibeli, rankingnya naik. Diulang-ulang terus, secara organik produkmu pasti akan tinggi performanya dan rankingnya. Ya, dan yang ketiga, ini penting banget ya, dan banyak orang yang nggak bahas ini, karena ini sebenarnya rahasianya para agensi dan para mentor, ya. Nah, tapi Om Botak info nih, judulmu bagus, tapi yang nggak kalah penting adalah produkmu itu jangan sampai salah kategori. Kategori di Shopee kan banyak, dan banyak yang mirip-mirip. Nah, tugasmu adalah riset, kompetitormu yang rame-rame itu ada di listing kategori mana. Kita misalkan ngomong ini kemeja pria, atau ini kemeja unisex, atau ini kemeja wanita. Dengan menempatkan produkmu di kategori yang salah, trafficnya tuh nggak ada. Ya, sebagai contoh salah satu kliennya Om itu dia jualan sendal yang unisex sebenarnya. Sendal recovery yang unisex. Warnanya ada banyak. Ketika dia mempositioning di kategorinya yang unisex, itu trafficnya sedikit. Akhirnya dari obrolan kita, dia sharing, Om saya ini pilih, akhirnya saya ngambil beberapa warna yang masuk untuk wanita. Saya memposisikan listing produk ini untuk sendal wanita. Dan ketika dilakukan itu, trafficnya langsung naik. Jadi produkmu kalau kategorinya salah, bisa jadi trafficnya pun dikunci. Jangan sampai salah. Ya, apalagi udah nonton video ini, pasti udah bisa. Ya. Nah, yang berikutnya, kita bicara soal struktur. Ya, struktur judul mana yang disukai sama algoritma. Formulanya apa sih? Nah, saya kasih formula yang simple aja ya, tapi powerful. Ya, simple tapi powerful. Formulanya gampang nih, ada 3. Ya. Keyword utama, spesifikasi penting, dan pembeda. Contoh, ya, yang salah ini seperti ini, mainan anak murah lucu, edukatif, terlaris, Shopee. Ini salahnya kenapa nih? Ya, coba salahnya kenapa? Coba komen ya. Tapi yang menurut Om Botak lebih baik, ini adalah judul mainan edukasi anak kayu Montessori 3-5 tahun. Jadi kenapa yang kedua menurut Om ini lebih bagus? Karena pertama keywordnya jelas, dan niat pembelinya jelas, dan itu nggak spam. Ya ingat ya, judul itu bukan buat seller. Ya seringkali seller itu masukin judul kode barang yang hanya diketahui sama orang gudang. Kenapa? Saya tanya kenapa masukin kata-kata itu? Ya supaya orang gudang gampang ngambil. Ya, masukin kata-kata yang cuma orang internal yang paham. Padahal judul itu untuk bootnya Shopee, untuk AI-nya Shopee, untuk pembeli, bukan untuk kita sebagai seller. Ya, jadi tadi kata-kata terlaris, ya hindari. Yaitu kata-kata spam dan kata-kata itu objektif ya, karena pembeli pun bisa search yang terlaris yang mana. Nggak perlu dimasukin di dalam judul. Ya, yang kedua, kita akan bahas kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh seller pemula. Nah, ini yang paling bikin produkmu ini ada di peringkat yang paling bawah, bukan yang pertama. Ya, satu keyword yang terlalu luas banget. Ya, misalnya tas wanita. Teman tahu tas wanita yang cari di Shopee itu berapa per bulannya? Jutaan. Banyak banget yang jualan tas wanita ya. Untuk mendapatkan kategori tas wanita posisi nomor 1 itu butuh effort yang luar biasa dan biasanya sudah dikuasai sama beberapa seller yang secara review dan ranking itu baik sekali. Ya, jadi kompetisi terlalu ganas mau dibilang ya. Nah, tas wanita itu memang bukan spam ya, tapi itu keyword yang terlalu luas dan sulit untuk didapatkan ranking di sana ya. Jadi coba cari keyword-keyword terutama untuk seller baru yang lebih spesifik. Di mana mungkin kalau kita jual barang-barang yang branded dibandingkan dengan tas wanita, mungkin kita akan pakai bahasa Inggrisnya women's bag. For example ya. Yang kedua, kesalahan fatal buat seller pemula adalah spam kata yang nggak relevan.
Seperti tadi sudah kita sempat singgung di awal video, kata-kata seperti murah, viral, terlaris, original, ini semua digabung jadi satu. Dipikir kalau digabung jadi satu, jadi combo maut. Ternyata malah merugikan untuk secara algoritma, ya. Nah, yang ketiga, judul terlalu panjang. Yes, Shopee saat ini judulnya bisa 200 lebih, tapi jangan diborong, dihabisin semua. Shopee pun di dalam optimasi AI yang Shopee ada, ini hanya menyarankan judul itu maksimal 100. Jadi, sependek mungkin yang kita bisa, dan yang penting yang kata-kata yang di keyword yang ada di sana adalah keyword-keyword yang maksimal. Ya, yang hanya memang benar-benar perlu saja. Oke, yang keempat, copy judul kompetitor tanpa riset yang bagus. Ingat ya, judul bagus itu adalah judul yang jelas, spesifik, dan relevan. Jadi jangan asal kopas, apalagi kamu kopasnya plek-plek, nggak pakai dirubah, nggak pakai diedit, nggak pakai ditambahin, nggak pakai diputer-puter urutannya, itu jelas-jelas akan merugikan posisi kamu dalam algoritma mesin mencari Shopee. Ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh judul real yang bisa tembus ranking pencarian di Shopee. Untuk produk botol minum anak, judul lamanya botol minum anak lucu, murah, BPA free, mungkin dapat ranking yang kurang begitu bagus, ya ranking halaman 7 atau 8. Dan dengan judul baru, ya, botol minum anak BPA free 500 ml anti tumpah, ini kita bisa menaikkan CTR, konversi, dan juga memperbaharui ranking, ya. Mungkin salah satunya ada kata-kata murah, ya. Mungkin yang kedua, di dalam judul baru ini kita berusaha memperbaiki dengan beberapa improvement, karena botol minum itu banyak, tapi ketika kita masukkan speknya 500 ml, itu akan mengerucutkan mesin mencari Shopee ke buyer-buyer yang memang spesifik nyari botol minum yang 500 ml dibandingkan dengan botol minum yang segala size pun orang cari, ya. Jadi itu akan memperbaiki konversinya, ya. Jadi jangan sekedar bikin judul asal-asalan karena judul produk itu penting untuk daftar produk di Shopee saat ini, ya. Beberapa tools yang bisa membantu keyword atau caranya untuk riset ini bisa kita pakai. Pertama yang free dulu pastinya, search bar Shopee atau mesin pencarian kolom mencari Shopee. Teman-teman coba masukkan, ketik keyword, misalnya botol minum, lalu teman-teman lihat kata-kata apa yang muncul yang disarankan oleh Shopee. Karena yang disarankan oleh Shopee itulah keyword yang memiliki high volume daripada Shopee, dan itulah judul yang bagus untuk teman-teman pakai. Yang kedua, produk teratas di halaman pertama, di 10 produk teratas itu teman-teman lihat judulnya seperti apa, karena produk-produk itu terbukti mempunyai SEO dan keyword yang memang disukai sesuai dengan kata kunci yang sudah dicari. Ya, jadi cari polanya, cari rumusnya, cari kata-kata apa yang memang ada di sana yang belum kita punya, yang menurut kita, oh ini bagus ya kata-katanya, pakai itu, ya, dan jadikan itu sebuah judul yang baru. Yang ketiga, filter dan kategori. Pastikan judul produkmu dan produknya itu tepat dengan kategori dan atribut, sesuaikan dengan standar nasional Shopee. Ya, kalau kita mau bilang ya. Nggak perlu tools yang mahal dulu, ya. Saat ini video ini kita mau kasih yang gratis dulu. Toolsnya ada nggak? Ada, tadi di Data Pinter ada, tapi kita sekarang pakai yang free dulu. Yang penting berpola, sesuai dengan rumus yang tadi kita kasih, dan konsisten. Jadi kesimpulannya, algoritma Shopee 2026 ini fokus sama performa dan juga seberapa relevan judul produkmu ketika didaftarin di Shopee dengan barang yang kita jual. Semakin relevan, semakin tinggi CTR-nya, semakin bagus ranking daripada produkmu sendiri. Judul itu harus jelas, spesifik, dan sesuai dengan niat pembeli. Dan terakhir, hindari spam keyword. Nah, kalau kamu mau Om Botak bikin video-video edukasi seperti ini untuk bantu kamu dalam berjualan di Shopee dan juga di marketplace lain, coba dong bantu komen ya. Bantu komen bilang judul,
nanti saya akan bikinin video lanjutannya. Di mana untuk video lanjutannya pastinya lebih daging dan kita akan kulik dengan beberapa case study real yang sudah Om Botak lakukan untuk bantu klien-klien daripada Om Botak. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.